Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses desain multimedia interaktif. Seperti yang Anda lihat di layar, ada beberapa contoh atau beberapa sampel multimedia interaktif yang telah dikerjakan oleh mahasiswa DKV UNES. Ada mengenal P3K, ada mengenal pakaian rumah adat Nusantara, terus kemudian ada belajar matematika, batik, kuliner Nusantara, bersih-bersih, dan banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pembuatan multimedia interaktif, khususnya dalam multimedia interaktif pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir. Pada tahapan awal, saya biasanya membagi proses pembuatan multimedia interaktif itu menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah design treatment, visual development phase, kemudian ada programming phase, dan testing atau publishing phase. Nah, keempat proses ini ada beberapa sumber atau referensi yang juga mengacu pada metode waterfall atau metode yang lain. Apapun metodenya, Anda bisa mengambil kesimpulan dan mengambil referensi dari berbagai macam referensi yang lain. Namun di sini saya menggunakan pendekatan yang relatif lebih sederhana. Nah, pada tahapan awal itu adalah design treatment. Design treatment sendiri adalah sebuah proses untuk mengawali proses pembuatan sebuah aplikasi, di mana kita akan melakukan analisis terhadap produk apa yang akan kita buat dan apa yang harus dibutuhkan untuk membuatnya. Sebagai contoh, dalam kasus multimedia interaktif, kita harus mengerti materi apa saja yang akan kita sampaikan di dalam media tersebut. Selalu ingat bahwa multimedia interaktif ini berbeda dengan buku pelajaran. Apabila buku pelajaran kita buka, di dalamnya ada materi, kemudian materi itu disajikan dalam bentuk teks maupun dalam bentuk gambar. Tidak perlu instalasi apapun dan pengguna langsung bisa membaca dan selesai. Sementara kalau multimedia interaktif, harus ada interaktivitas di sana. Berarti harus memberikan feedback kepada aplikasi, dan aplikasi akan memberikan feedback juga kepada penggunanya. Nah, oleh karena itu kita harus membedakan nih nantinya konten antara yang ada di dalam buku dan konten yang akan ada di dalam multimedia interaktif. Tentu saja multimedia interaktif bisa jadi lebih kompleks secara interaktivitas, namun dari kepadatan materi bisa jadi buku yang lebih padat, karena apabila kita memaksa multimedia interaktif itu sepadat buku, maka ini akan menjadi salah satu yang mempercepat pengguna lebih bosan lebih cepat lagi ya gitu ya. Nah, yang kedua adalah siapa target audiens media yang kita buat. Desain yang baik adalah desain yang memperhatikan siapakah pengguna desain tersebut. Jadi ketika kita berbicara misalkan aplikasi itu untuk anak-anak, berarti desainnya adalah kita sesuaikan dengan anak-anak. Kalau untuk dewasa, kita sesuaikan dengan dewasa, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah fitur-fitur apa saja yang perlu Anda tampilkan di dalam multimedia interaktif. Nah, selain dengan konten-konten seperti konten yang ada di dalam buku, misalkan ada teks, ada gambar, maka multimedia interaktif ini bisa kita dukung dengan berbagai macam interaktivitas. Misalkan ada animasi di sana. Ketika Anda menjelaskan metamorfosis misalkan di dalam sebuah buku, Anda hanya mungkin memiliki gambar antara gambar telur, kemudian kepompong menjadi kupu-kupu dan seterusnya. Sementara kalau di dalam multimedia interaktif, kita bisa memainkan sebuah animasi di sana. Ketika telur itu menetas menjadi ulat, ulat itu butuh makanan dan seterusnya. Bahkan di dalam multimedia interaktif kita bisa menambahkan sebuah simulasi misalkan, atau permainan-permainan, kuis, evaluasi, terus kemudian ada sistem high score dan sebagainya. Nah, hal yang penting berikutnya adalah bagaimana dengan kompetitor. Kompetitor yang kita buat, misalkan nih, apabila saya ingin membuat program untuk memperkenalkan huruf hijaiyah atau huruf abjad kepada anak-anak usia dini, maka saya akan melihat di sekitar saya sudah ada aplikasi apa saja di situ. Sebagai contoh, mungkin yang sangat populer adalah karya rekan saya, Mas Andi Taru, misalkan ada Marvel Belajar Membaca, atau Marvel Belajar Huruf Hijaiyah, atau Marvel Belajar Abjad, yang sudah didownload oleh ribuan, bahkan puluhan ribu sampai ratusan ribu pengguna di Indonesia. Nah, kita harus membuat yang berbeda tentunya ya. Ada nilai jual lain yang membedakan antara produk yang sudah ada dengan produk kita. Supaya apa nantinya? Supaya produk kita ini nanti juga ada gunanya, ada penggunanya, juga ada audiens yang khusus gitu. Jadi tidak hanya sebatas dibuat terus kemudian dilupakan. Dan desain treatment berikutnya adalah berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membuat desain tersebut.
biasanya pembuat itu terbentur pada banyak aspek ya. Ada aspek teknis misalkan membuat gambarnya atau membuat kodenya. Nah, aspek-aspek inilah yang harus kita analisis. Kita punya tim atau bekerja sendiri. Apabila bekerja sendiri, kita sanggupnya seperti apa, sedetail apa media itu, dan berapa banyak waktunya. Nah, maka dari situ kita akan menentukan desain treatment yang bagus. Nah, sebagai contoh di sini ada karya Mbak Laras Savitri, Yamilen, yang mana di sini aplikasi ini adalah mengenalkan buah dan sayur untuk anak-anak PAUD dan anak-anak TK. Nah, yang menarik dari Yamilen ini adalah gambar sayur dan gambar buah ini dibuat sebagai sebuah animasi yang memiliki dunia fantasi yang luar biasa. Sebagai contoh, buah jeruk misalkan digambarkan dengan bentuk seperti biang lala. Terus kemudian pepaya seperti kora-kora, ya. Terus kemudian buah-buahan seperti buah naga digambar dengan bentuk seperti naga dan bergerak di dalam air secara bebas. Yang membuat anak-anak itu menjadi lebih tertarik, dan perlu diingat bahwa anak PAUD dan TK ini masih sebagian besar masih belum bisa membaca. Sehingga dia harus distimulus dengan yang namanya gambar dan audio. Maka di sini supportnya adalah audio dan meminimalisir teks ya. Teks tetap dibutuhkan karena operatornya bisa jadi adalah guru atau orang tua pendamping. Nah, namun demikian fokus utamanya adalah menggunakan audio supaya bisa dioperasikan dengan mudah. Bahkan di dalamnya juga ada game puzzle, puzzle untuk anak-anak sehingga kepingannya juga relatif mudah dengan jumlah yang relatif sedikit. Contoh berikutnya adalah milik dari Mbak Murti Ningsih ya, yang membuat tentang Ayo Mengenal Pakaian dan Rumah Adat Nusantara. Yang mana ini digunakan untuk anak SD, di mana grade-nya sudah lebih besar daripada si Yamilen tadi. Sehingga di sini menampilkan sebuah objek-objek yang lebih detail ya. Tetap warnanya tetap menggunakan warna cerah karena ini untuk target anak SD usia sekolah dasar. Namun di sini sudah ada kompleksitas di mana masing-masing daerah, masing-masing provinsi di Indonesia ditampilkan dalam bentuk pulau-pulau misalkan ya, yang di layar ada Pulau Sumatera, di dalamnya ada beberapa provinsi yang bisa di roll over kemudian menampilkan sebuah nama, dan apabila diklik maka akan menampilkan pakaian dan rumah tradisional yang ada di sana. Tidak sampai di sana juga, masih ada detail lagi yang ditampilkan, yaitu adanya foto aslinya. Jadi selain ditampilkan dalam bentuk kartun, juga ditampilkan dalam bentuk foto supaya anak SD atau siswa SD ini bisa mengidentifikasi, oh ternyata bentuknya seperti ini. Nah, di dalamnya juga ada permainan-permainan seperti matching ya, dressing up atau dress up. Jadi bagaimana memberikan pakaian-pakaian kepada karakter yang ada di sana. Didukung dengan suara yang bagus, audio yang bagus, juga dengan teks-teks yang bisa dibaca maupun audio visual yang sangat membantu untuk belajar mengenal pakaian dan rumah adat Nusantara. Nah, dari contoh-contoh tadi di atas, tahapan selanjutnya adalah membangun aset visual atau disebut sebagai visual development phase. Di dalam sebuah konsep desain biasanya diawali dengan rough layout ya, atau sketsa kasar. Nah, maka di sini kita bisa mulai membuat di atas kertas atau mungkin secara digital, secara langsung kita bisa mulai mencoret-coret sketsa aplikasi kita kira-kira mau ngapain toh gitu ya. Mungkin di halaman judulnya kita akan tambahkan layout kasarnya, terus kemudian nanti ada tombol di sana. Sebagai contoh ini karya Mbak Laras. Ya, Mbak Laras ini menggunakan lincah matika, kemudian di dalamnya ada beberapa gambar di bagian awal. Kemudian ketika masuk di dalamnya ada animasi, kemudian ada karakter pedagogis di sana, terus kemudian ada beberapa movie clip nantinya, ada beberapa animasi yang bergerak, serta ada 2 tombol di sana, belajar dan bermain. Dibuat dengan sangat sederhana, dibuat dengan sketsa kasar saja, yang mana masing-masing halaman ini selanjutnya dibuat dengan berbagai macam pertimbangan, kemudian dengan berbagai macam kemungkinan layout, sehingga kita nantinya punya landasan ketika kita akan memperbaiki sketsa kasar ini menjadi fine layout ya, menjadi sebuah desain yang lebih baik. Sampel yang menarik adalah sebuah desain kasar atau sketsa kasar dari Mas Zunalia yang ingin membuat sebuah aplikasi tentang pengenalan batik, yaitu batik kita. Di bagian awal itu ada cover yang mana atau halaman judul ya. Ada 2 menu, yaitu belajar batik dan bermain batik.
ada 2 karakter di sana dan kemudian ada gambar warna-warni di sana yang rencananya akan bergerak. Kemudian apabila menu belajar batik diklik, maka ada 3 menu lagi, ada 3 submenu, yaitu apa itu batik, jenis-jenis batik, serta proses membatik. Nah, di dalam desain kasar ini maka masing-masing menu ini digambar secara spesifik ya. Sebagai contoh, apa itu batik digambar lah oleh Mas Zuna ini, meskipun konten atau teks yang ada itu masih coret-coret. Biasanya menggunakan lorem ipsum apabila desainnya sudah mulai diperbaiki atau sudah mulai masuk ranah fine design ya. Nah, di sana di dalamnya ada beberapa penjelasan, mulai dari apa itu batik, jenis batik, kemudian ada proses membatik, semuanya digunakan menggunakan sebuah struktur layout yang menggunakan teknik grid misalkan. Terus kemudian juga arah bacanya juga dari kiri ke kanan. Yang selanjutnya ini nanti dijadikan acuan dalam proses pembuatan desain yang lebih bagus lagi. Bahkan kita juga bisa melihat di sana ada puzzle batik ya, permainan ya, bagaimana drag and drop batik, terus kemudian dan ada hasil evaluasinya. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat sebuah sketsa kasar, maka tahapan selanjutnya kita akan memperbaiki sketsa tersebut atau memvisualisasikan sketsa kasar tersebut menjadi sebuah desain yang lebih baik menggunakan software grafis tentunya. Nah, sebagai contoh di sini lincah matika ini pada selanjutnya disentuh secara vektoral ya menggunakan teknik vektor, dan sketsa kasar tadi adalah panduan utama dalam kita membuat sebuah fine layout ya atau desain yang sudah lebih bagus lagi. Anda perhatikan di sebelah kanan bahwa sketsa kasar itu bisa diwujudkan menjadi sebuah tampilan yang jauh lebih menarik ya. Jauh lebih bagus, kemudian warnanya juga sudah terukur, namun secara struktur desain semuanya terikat dengan yang namanya sketsa tadi. Kita bisa melakukan perubahan-perubahan tentunya, perubahan-perubahan apabila merasa biar lebih baik gitu ya. Namun di sana kita sudah punya acuan, sehingga acuan ini yang akan kita jadikan sampai akhir. Dengan acuan ini proses desain akan menjadi lebih cepat. Nah, berbeda dengan apabila kita tidak punya acuan sama sekali, nanti akan proses untuk mencari idenya pasti akan lama. Nah, sementara apabila kita sudah punya acuan, kita akan jauh lebih mudah mewujudkannya. Nah, perlu diketahui juga bahwa ketika Anda mengembangkan sebuah aplikasi multimedia dengan menggunakan Adobe Animate misalkan ya, maka kita perlu mengidentifikasi keperluan masing-masing simbol. Jadi simbol-simbol, jadi grafis, aset-aset grafis tadi kita pecah atau kita buat per layer atau kita buat per item. Sehingga sebagai contoh nih, misalkan di sana ada belajar dan bermain, ada 2 tombol di sana. Maka ini akan dibuat pada layer yang terpisah di software grafis, kemudian disimpan bisa dalam format vektor, bisa juga dalam format bitmap. Misalkan kalau format bitmap berarti dia disimpan dalam format PNG. Nah, ketika sudah disimpan seperti itu, maka nantinya kita akan mudah sekali membreakdown dari objek-objek ini dan menjadikannya simbol di animate. Sebagai contoh, apabila kita memiliki background statis, kemudian kita memiliki beberapa animasi movie clip, itu akan jauh lebih mudah apabila kita membuat grafisnya itu secara terpisah, layer per layer. Pada saat nanti diimport ke dalam Animate, maka kita akan menata sedemikian rupa aset-aset ini ke dalam timeline. Jadi masing-masing aset visual itu nanti akan ditaruh ke dalam timeline, kemudian ditata secara khusus. Ini adalah metode yang paling sederhana. Apabila Anda ingin metode yang lebih advance, Anda bisa mengaturnya dengan menggunakan kode. Namun apabila Anda tidak terbiasa dengan pengaturan menggunakan kode, maka Anda bisa mengatur di timeline, Anda drag and drop, kemudian Anda atur di stage, setiap tampilan halaman itu Anda letakkan di sebuah keyframe. Penjelasan detail ada di tutorial sebelumnya maupun ada di tutorial yang akan datang. Nah, sebagai contoh di sini, saya memiliki 4 buah layer ya. Ini biasa standar di beberapa tutorial saya, yaitu layer background, layer konten, kemudian di situ ada layer MPI untuk multimedia pembelajaran interaktif komponen, dan ada layer kode. Nah, nantinya di dalam layer-layer inilah kita menyusun konten multimedia interaktif kita. Nah, agar sebuah objek itu nantinya bisa diakses menggunakan kode, maka setiap objek yang nantinya akan diberikan kode itu wajib memiliki instance name. Instance name ini nantinya adalah di sebuah ada di properties ya. Jadi Anda klik sebuah objek, maka nanti di bagian properties ada di bagian bawah ada yang namanya
Di bagian bawah dari simbol itu ada yang namanya instance name. Nah, instance name ini perlu dimasukkan agar mudah teridentifikasi. Nah, beberapa pemula yang masih belajar tentang Adobe Animate seringkali lupa nih terhadap yang namanya instance name. Padahal instance name ini adalah salah satu elemen yang penting ya dalam pengembangan multimedia interaktif. Nah, tahapan selanjutnya setelah visual development phase itu adalah programming phase. Programming phase ini biasanya yang paling rumit, yaitu menambahkan kode interaktivitas. Ada banyak sekali metode yang bisa dilakukan. Yang pertama biasanya menggunakan flowchart. Ini biasanya orang teknik akan melakukan proses pembuatan flowchart. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknik yang mengalir saja ya. Jadi kita jalankan satu halaman per satu halaman, kita tambahkan detail satu demi satu, dan seterusnya. Bahkan bagi para pemula bisa juga menggunakan MPI komponen. MPI komponen ini adalah sebuah kode yang sudah terkompilasi yang bisa Anda download dari website saya yaitu warna.org. Di dalamnya ada beberapa fitur-fitur yang cukup basic ya atau cukup fundamental untuk mengembangkan multimedia interaktif, mulai dari sistem navigasi, scroll, kemudian drag konten, kemudian ada integrasi dengan virtual lab, ada juga integrasi dengan kuis dan sebagainya. Jadi secara struktural ini sangat mudah dan sangat cepat untuk digunakan oleh pemula. Pada tahapan terakhir itu adalah tahapan uji coba dan tahapan publishing ya. Nah, apakah aplikasi yang sudah Anda buat ini sesuai dengan sketsa awalnya? Nah, sebagai contoh di sini ada aplikasi bersih-bersih dari Mbak Dila. Di aplikasi ini terlihat bahwa ada sedikit perubahan antara konsep awal dengan hasil akhir gitu ya. Namun hasil akhirnya jauh lebih memuaskan, jauh lebih bagus, mengingat di sana ada struktur tata letak yang jauh lebih baik gitu. Apabila di bagian sebelah kiri ini ada mainkan gamenya ya, tombol mainkan gamenya ada di tengah, maka di sini bersih-bersihnya masuk ke dalam struktur di main gamenya, masuk ke dalam struktur navigasi yang terintegrasi jadi satu, jadi tidak terpisah. Kemudian di situ ada ikon kuman ya, ada karakter kuman di sana, dan itu karakter kumannya juga tetap dimunculkan namun pada posisi yang berbeda. Nah, dengan cara ini bisa jadi tuh sebuah konsep desain Anda itu berbeda sedikit dengan yang namanya hasil akhir. Namun demikian hasil akhir ini biasanya masih terikat dengan konsep awal. Jadi perubahannya tidak terlalu signifikan. Nah, demikian halnya dengan halaman-halaman berikutnya. Di aplikasi bersih-bersih ini ada sistem untuk menemukan sampah ya, atau menata barang-barang yang berantakan seperti remote TV, buku, bantal, dan sebagainya bisa ditata. Yang di bagian bawah itu ada komik. Anda perhatikan ada sedikit perbedaan nanti di komiknya, yang mana di tampilan akhirnya itu jauh lebih cantik karena menggunakan bingkai khusus, sehingga secara desain dia tampilan visualnya jauh lebih bagus. Nah, yang menarik dari bersih-bersih ini, selain dari konsep sketsa yang sudah matang, ternyata masih ditambahkan dengan fitur-fitur baru. Yang ini adalah penambahan ini adalah seiring dengan pengetahuan yang bertambah dari mahasiswa yang membuat ini ya. Jadi di sana ada sistem apa itu namanya tips ya, menggunakan sistem pop up. Terus kemudian ada sistem permainan yaitu mencocokkan alat bersih-bersih dan apa yang harus dibersihkan, dan di sana juga ada integrasi dengan waktu atau timer, sehingga multimedia ini menjadi lebih kaya dibandingkan dengan yang konsep awalnya gitu ya. Jadi semakin berkembang dan semakin berkembang. Dari struktur batik kita, karya Mas Yunalia itu juga sama. Kita bisa melihat bahwa tampilan visual yang dihasilkan itu sangat menonjol sekali, penuh dengan warna, sama seperti keunggulan khas dari Mas Yunalia. Di sana ada beberapa struktur yang cukup bagus, dan untuk membentuk kesatuan itu juga sangat bagus. Bagaimana cara menyusun warna, warna merah yang menjadi warna utama, terus kemudian juga struktur tombol yang sangat baik dan terbaca. Kemudian di dalamnya juga ada beberapa konten yang secara tata letak dan perwajahan itu memiliki struktur yang sangat baik, keterbacaan yang sangat tinggi, dan memiliki struktur yang sangat tepat kalau menurut ilmu desain ya, di mana di sana ada keselarasan, kemudian ada tipografi yang tepat, sekaligus juga didukung dengan
video, kemudian dengan detail-detail submenu dan sebagainya. Yang menarik juga untuk permainan juga disusun dengan sangat baik. Ketika puzzle itu selesai, maka muncul sistem scoring menggunakan teknik bintang. Masih ada banyak sekali sebenarnya sampel-sampel yang bisa ditampilkan ya. Sebagai contoh di sini ada jelajah flora yang mana secara visual juga sangat menarik. Ada beberapa teks, ada beberapa tombol, kemudian ada beberapa gambar flora, baik itu dari golongan Weber maupun golongan Wallace. Terus kemudian di sana ada masing-masing tanaman yang digambar secara digital painting. Jadi effort yang digunakan untuk membuat ini sangat baik sekali atau sangat banyak sekali sehingga kita bisa melihat bahwa aplikasi ini dibuat dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ada juga tentang kuliner Nusantara yang juga sangat memiliki kedalaman materi yang sangat baik. Apabila Anda masuk ke dalam aplikasi kuliner Nusantara ini, di dalamnya terdapat peta Indonesia yang bisa Anda klik masing-masing lokasinya dan akan menunjukkan kekayaan-kekayaan yang ada di dalamnya. Baik itu kekayaan rempah-rempah yang juga menggunakan teknik digital painting, digambar satu-satu, luar biasa sekali. Terus kemudian di galeri kuliner ini juga ada beberapa makanan tradisional di Indonesia yang khas di berbagai daerah dan digambar juga satu persatu secara digital painting. Inilah yang menarik dari aplikasi dari kuliner. Jadi di sana ada pempek, ada klepon, ada serabi, ada es dawet, cendol, soto dan sebagainya yang secara khusus digambar dengan baik. Kemudian juga ada efek animasi movie clip asap yang menunjukkan bahwa makanan ini sedang hangat. Dan ini sangat menarik sekali. Selanjutnya juga ada yang namanya kuis juga di dalamnya yang menguji wawasan dari pengguna tentang kuliner Nusantara. Jadi ada kedetailan yang luar biasa di dalamnya. Nah, lincah matematika yang tadi dijelaskan di awal juga hasil akhirnya sangat menarik sekali karena di dalamnya terdapat animasi yang sangat kaya, kemudian ada materi yang luar biasa terkait dengan jam, menit, detik dan sebagainya. Kemudian juga ada beberapa Easter egg ya istilahnya ya, sesuatu yang disembunyikan, fitur-fitur yang disembunyikan yang bisa dicari oleh penggunanya gitu ya. Penggunanya bisa mengeksplorasi aplikasi ini secara lebih lanjut. Ini sangat luar biasa sekali. Bahkan di dalamnya juga ada beberapa sistem evaluasi, ada kuis, kemudian ada juga simulasi jam digital dan sebagainya. Yang mana menjadikan aplikasi ini menjadi sangat kaya dan sangat bagus sekali untuk digunakan. Bahkan tidak hanya sebagai tugas kuliah saja, namun bisa sampai dengan publikasi sampai selesai. Nah, ada juga yang membuat sebuah aplikasi secara portrait ya. Jadi secara tegak di mana dia membuat aplikasi untuk mengenal komik. Beberapa bagiannya cukup detail, ada materi tentang bagaimana cara menggambar komik, efek visualnya, paneling dan sebagainya yang mana ini juga menjadikan sebuah media belajar yang biasanya konvensional ya hanya dengan menggunakan teks dan gambar statis, maka di sini sudah bisa dianimasikan dengan baik dan itu hasilnya juga sangat luar biasa. Kemudian ada aplikasi mengenal P3K. Ini juga dibuat dengan sangat baik grafisnya menggunakan teknik gambar yang soft. Ya, ini ditujukan untuk siswa usia SD dan SMP. Bahkan SMA juga masih bisa. Di dalamnya ada beberapa konten seperti kotak P3K, di dalamnya ada peralatan P3K, kemudian ada sikap P3K, caranya membalut dan sebagainya. Yang mana satu aplikasi itu memiliki sebuah kedalaman materi yang luar biasa. Nah, di bagian testing juga perlu kita cari ya feedback atau perlu kita lihat bagaimana pendapat orang lain menggunakan aplikasi ini. Ingat, aplikasi yang kita buat bukanlah untuk diri kita sendiri, namun untuk target audiens. Maka target audiens lah yang menjadi penentu apakah aplikasi kita itu bisa dinikmati atau tidak. Nah, oleh karena itu dilakukanlah testing, diuji coba dan pada akhirnya bisa dirilis melalui platform, bisa melalui platform PC, bisa melalui Android atau melalui iOS ya. Demikian yang bisa disampaikan pada materi tentang proses pembuatan multimedia interaktif. Contoh-contoh multimedia interaktif ada sangat banyak dan Anda bisa menghubungi melalui komen WA maupun melalui email. Terima kasih.